Setelah hampir semua negara di dunia menjadi negara maju, baik secara aktif maupun pasif, mereka akan perlahan-lahan berindustrialisasi. Utamanya karena sebagian besar industri sulit menghasilkan uang, pendapatannya pun kecil. Terutama di industri baja. Mengembangkan industri sangat sulit. Tetapi seberapa sulit sebenarnya? Banyak orang tidak memiliki konsep yang jelas. Mari kita katakan begini. Pada tahun 2024, total nilai output industri baja kami mencapai 81.300 miliar. Namun, total keuntungan hanya 29,1 miliar. Ini adalah keuntungan total dari semua perusahaan baja besar di negara kami. Tingkat keuntungan total dari peleburan dan pengolahan baja hanya 0% yang menyedihkan. Keuntungan ini bahkan tidak sebanyak satu game populer di pasaran. Selain itu, industri baja sebagai penghasil emisi karbon terbesar. Selama bertahun-tahun, kami sering dipermasalahkan oleh media barat karena hal ini. Mereka mengatakan kami mencemari dan merusak ekosistem. Bahkan mengatakan kami membuat bumi memanas. Namun, dalam situasi seperti ini, negara kami masih mempertahankan rantai industri baja terbesar di dunia. Pada tahun 2024, produksi baja kami melebihi 11 ton. Total produksi kami mencakup 53% dari seluruh dunia. Ini masih mengalami penurunan. Pada tahun 2023, kami menguasai 57% dari total produksi global. Dengan kata lain, semua negara di dunia, kecuali kami. Jika digabungkan, jumlahnya tidak lebih banyak dari kami. Sebenarnya, kapasitas produksi baja kami berlebih. Dan sama sekali tidak menghasilkan keuntungan. Jadi, mengapa kita harus mempertahankan industri baja yang begitu besar? Tidak mengurangi produksi, kita harus tahu bahwa di industri manapun, bahkan di industri manufaktur kelas bawah yang memproduksi pakaian, sepatu, dan topi, margin keuntungannya juga lebih tinggi daripada 0,36% yang biasa dalam industri baja. Jadi jika dilihat dari sudut pandang keuntungan semata, industri baja pada dasarnya tidak memiliki nilai yang besar. Ini juga merupakan alasan mengapa setelah suatu negara berkembang, pasti akan melakukan proses deindustrialisasi. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh mereka. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, karena tidak ada keuntungan. Dan investasi di industri baja juga sangat besar. Modal tidak ingin berinvestasi karena sulit dan melelahkan. Pekerja juga tidak ingin terlibat. Inilah juga alasan mengapa baru-baru ini, perusahaan baja Inggris menutup 2 pabrik terakhirnya. Setelah penutupan, Inggris tidak akan mampu memproduksi baja dari nol lagi. Meskipun orang Inggris telah melakukan banyak upaya, baik itu memberikan subsidi, maupun membantu perusahaan baja bertransformasi. Namun tetap tidak dapat menahan perusahaan baja yang tersisa. Meskipun industri baja tidak menghasilkan banyak keuntungan. Namun dari sudut pandang strategis, industri baja bisa dibilang sangat penting. Baja disebut sebagai tulang punggung industri. Dapat dikatakan bahwa industri modern pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari baja. Industri konstruksi, industri mesin, industri mobil, peralatan rumah tangga, kapal, dan sebagainya semuanya tak terpisahkan dari baja. Ini belum yang paling penting. Yang paling penting adalah industri baja yang tak terpisahkan dari industri militer. Baik pesawat tempur yang terbang di udara, tank berjalan di tanah, kapal perang yang berlayar di laut, bahkan senjata yang dipegang oleh tentara pun tak terpisahkan dari baja. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara tanpa industri baja, hampir sama dengan mengatakan tidak ada pertahanan negara. Di sisi lain, produksi baja juga secara tertentu mencerminkan kekuatan dan kelemahan negara tersebut. Inggris, setelah memimpin penyelesaian revolusi industri, pada abad ke-19, produksi baja sempat menyentuh 60% dari total dunia. Justru karena ada produksi baja yang besar, membuat Inggris mampu memproduksi Isuzu, meriam kekuatan tangguh, membuka pintu negara lain, menciptakan kekaisaran yang dulunya tak terkalahkan, yang selalu ada cahaya. Alasan Jerman dapat meluncurkan Blitzkrieg selama Perang Dunia II, adalah karena mereka mengguncang seluruh Eropa, juga karena produksi baja Jerman, yang pada saat itu tertinggi di Eropa. Alasan Amerika Serikat dapat menggantikan Inggris, juga karena produksi baja Amerika pada abad lalu, selama bertahun-tahun menguasai lebih dari setengah dunia. Sekarang posisi ini adalah milik kita. Selain itu, kami memiliki produksi lebih dari 1 miliar ton. Ini bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sulit untuk melihat yang datang dari belakang. Jadi, produksi baja kita harus dipertahankan. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengurangi produksi. Ini bukan hanya berkaitan dengan industri kita. Ini juga berkaitan dengan perkembangan kita di masa depan.